Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Politik kelas ES 6G yang beranggotakan Ratri Kurnianing Tias, Apriliandian Khairul Chandra, Beli Dwi Mutiawati, dan Fahrul Silvianingrum akan menjelaskan materi tentang pendekatan klasik. Ekonomi politik dalam tradisi klasik. Pendekatan klasik dalam ekonomi politik merupakan sebuah kerangka yang berisi tema-tema utama dari ekonomi politik yang disusun dengan cara yang unik. Para pemikir ekonomi politik dari era klasik mengajukan dan mengurai secara rinci dua ide utama, yaitu bahwa ilmu ekonomi dapat dipandang sebagai berdiri sendiri dan bahwa bidang ekonomi adalah bidang yang lebih penting daripada yang lain. Terdapat dua uraian tentang aliran klasik dari ekonomi politik, yaitu yang pertama adalah dirinya sendiri. Bagian yang pertama ini membahas tentang sifat dari sistem pasar dan hubungan antara pasar dengan negara. Dan yang kedua adalah mengenai teori nilai dan distribusi. Bagian yang kedua membahas tentang produksi dan penggunaan surplus ekonomi. Bagian yang kedua ini lebih banyak mengambil dari kontribusi-kontribusi terbaru di masa modern yang masih menggunakan pendekatan klasik. Dan biarpun bagian yang kedua ini masih tetap menggunakan unsur-unsur dari kerangka analisis ekonomi politik klasik. Dalam pendekatan klasik, istilah ekonomi politik merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang terdiri dari beberapa pelaku pribadi yang independen. Selama era klasik, dari ilmu ekonomi politik ada berkaitan satu sama lain yang digunakan untuk menyebut sistem pemenuhan kebutuhan ini, yaitu masyarakat sipil, ekonomi pasar, masyarakat borjuis, kapitalisme, dan masih banyak lagi. Semua istilah ini sama-sama merujuk pada pola masyarakat di mana sistem ekonominya menjadi lebih menonjol daripada sistem politiknya. Masyarakat sipil. Dalam masyarakat di mana produksi barang-barang kebutuhan sehari-hari terjadi dalam keluarga atau dalam sebuah kelompok kerabat dan dilakukan berdasarkan kegiatan produksi itu akan tunduk pada tujuan-tujuan dan hubungan-hubungan yang ada dalam keluarga itu. Terdapat pula beberapa pendapat tentang masyarakat sipil. Masyarakat sipil merupakan sebuah konsep yang telah lama berkembang dan hingga kini menjadi bahan diskusi dan perdebatan hangat secara terus-menerus. Civics mendefinisikan masyarakat sipil sebagai sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, di mana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Definisi tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa kata kunci, yaitu yang pertama, arena. Arena dimaksudkan sebagai ruang publik di mana individu-individu bertemu, berkumpul, berdiskusi, dan berdebat untuk mempengaruhi perkembangan masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, batasan yang samar. Konsep masyarakat sipil memisahkan antara sektor masyarakat sipil, negara, pasar, dan keluarga. Disadari dalam prakteknya bahwa batasan antara keempat sektor arena tersebut memang samar atau tidak memiliki batasan yang jelas. Yang ketiga, keluarga. Keluarga merupakan ranah domestik dari kehidupan rumah tangga yang bersifat privat. Yang keempat, pasar atau sektor swasta merupakan ruang di mana anggota-anggota masyarakat bertemu untuk memperoleh penghasilan, mendapat keuntungan, dan kekayaan melalui proses produksi atau pertukaran barang dan jasa
dan sebagainya. Yang kelima, berkelompok. Berkelompok adalah kekuatan utama dari masyarakat sipil yang terletak pada kemampuannya untuk membangun interaksi dan interrelasi antara satu dengan yang lain maupun dengan pihak lainnya. Keenam, mendorong kepentingan bersama. Diartikan secara luas yang dapat berupa promosi nilai, kebutuhan, identitas, norma, dan aspirasi-aspirasi lainnya. Selanjutnya, yang poin C, yaitu pasar yang mengatur dirinya sendiri. Pasar berfungsi sebagai wadah untuk memfasilitasi pertukaran hak kepemilikan agar sesuai dengan keinginan dari para pemilik properti yang menjadi pelaku pasar. Dengan kata lain, pasar adalah mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjamin bahwa kebutuhan pribadi dapat dipenuhi. Pendekatan klasik menyatakan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri dalam artian yang kuat, di mana pandangan seperti ini seringkali dijadikan dasar untuk melaksanakan kebijakan pasar bebas. Yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan adalah bahwa para teoritis klasik ini adalah yang pertama kalinya memandang perekonomian sebagai sebuah sistem yang secara prinsip terpisah dari politik dan rumah tangga. Argumen yang mereka ajukan untuk konsep pasar yang mengatur dirinya sendiri mengatakan bahwa sistem pasar adalah sebuah realita yang akan tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, di mana pasar memiliki hubungan dengan negara tapi pasar bukan organ bawahan dari negara. Ide ini adalah sebuah inovasi di masa itu yang diajukan oleh ekonomi politik beraliran klasik. Pandangan teori klasik ini setelah mapan dan diterima banyak kalangan, membuat istilah ekonomi politik sendiri menjadi kurang jelas maknanya. Pokok pikiran yang diajukan oleh teori klasik adalah bahwa ekonomi tidak bersifat politik, atau paling tidak bahwa ekonomi tidak bersifat politik. Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan bangkitnya sistem kapitalisme, ekonomi menjadi terdepolitisasi. Karenanya tidak heran bahwa dengan munculnya teori klasik, istilah ekonomi menggeser istilah ekonomi politik. Selanjutnya, poin D, yaitu kepentingan pribadi atau individual interest dan kepentingan publik atau public interest. Setiap orang ataupun setiap kelompok dapat mempunyai pengertian yang berbeda-beda tentang kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Berikut pengertian tentang kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Yang pertama, yaitu kepentingan publik. Public interest dapat berarti individual interest, atau bisa dikatakan kepentingan pribadi. Kepentingan publik dapat berarti kepentingan pribadi yang berkaitan dengan hal-hal umumnya yang dikehendaki oleh semua orang. Dan juga kepentingan publik adalah hal-hal di mana terdapat konsensus di antara warga. Misalnya program-program atau kebijakan-kebijakan yang disepakati secara mayoritas oleh sebagian besar warga. Di dalam pengertian ini, kepentingan publik bukanlah sesuatu yang sifatnya abadi, tetapi hanya hal-hal yang dikehendaki oleh publik pada suatu saat tertentu yang dapat berubah dengan berjalannya waktu. Seperti yang dinyatakan oleh J. M. Shafrit dan E. W. Russell, kepentingan publik hanya sebagai klaim dari aktor-aktor politik terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program yang diperjuangkan. Sering kepentingan-kepentingan seperti ini lebih mengarah kepada kepentingan-kepentingan kelompok dan bukan kepentingan seluruh masyarakat, meskipun label yang dipakai adalah label kepentingan publik. Yang kedua, yaitu kepentingan pribadi atau individual interest. Teori tentang individual interest sering dikaitkan dengan teori pasar yang intinya adalah bahwa setiap individu berusaha memaksimalkan kesejahteraan mereka dengan cara menukarkan barang atau jasa dengan individu lain melalui sistem pasar yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Setiap orang yang berada dalam sistem pasar ini selalu berkompetisi dengan orang lain untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Sehubungan dengan public interest dengan individual interest, ini perlu diingatkan bahwa kedua kepentingan ini tidak selalu berhadapan-hadapan atau bertolak belakang, karena tidak semua kemungkinan itu tidak sejalan.
Di dalam negara-negara yang sistem demokrasinya sudah mapan, ada hal-hal yang merupakan public interest, yang merupakan kesepakatan bersama yang tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya, dalam masyarakat Amerika Serikat terdapat konsensus tentang nilai-nilai dasar yang disepakati bersama seperti individualisme, liberalisme, kapitalisme, serta campur tangan negara yang sekecil mungkin dalam kehidupan individu. Jadi, kepentingan individu dalam kepentingan publik tidak perlu dan tidak selalu berhadapan-hadapan atau bertolak belakang. Keduanya lebih merupakan suatu kontinum di mana satu sudut ekstrim terdapat individual interesting yang sangat selfish, dan pada ekstrim yang lain kita dapat total public interest, community interest. Keberadaan negara dengan penyelenggaraan negara bukanlah untuk meniadakan salah satunya, tetapi tidak untuk mencari keseimbangan di antara kedua kutub tersebut. Secara tradisional, nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat cenderung lebih menekankan pada kebersamaan daripada individualisme. Selanjutnya adalah poin E, yaitu negara dan masyarakat. Coba kita bayangkan sebuah negara yang hanya semata-mata mengurusi masalah pertahanan nasional, administrasi keadilan, fasilitas umum, dan pendidikan saja. Kalau kita menggunakan definisi keadilan dalam artian sempit, dan bisa diasumsikan bahwa definisi keadilan itu dapat diterima secara luas, maka keputusan politik akan terbatas hanya pada sejumlah kecil masalah. Negara seperti ini akan disibukkan dengan pendanaan dan pengelolaan terhadap angkatan bersenjata, beberapa sekolah, pengadilan, dan administrasi perhubungan, dan ia tidak akan membuat keputusan tentang bagaimana gaya hidup individu yang dapat mendukung ketertiban dalam masyarakat, tidak akan memikirkan tentang penilaian anggota masyarakat tentang kepentingan publik, dan tidak akan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang kegiatan pribadinya gagal untuk memberikan penghidupan yang layak bagi mereka. Karena masyarakat sipil telah menggeser peranan masyarakat politik, maka administrasi pun menggeser peranan dari politik. Namun, para pemikir ekonomi klasik, termasuk Adam Smith sendiri, tidaklah kemudian membantah bahwa ada sebuah kepentingan publik tertentu yang tidak dapat dipandang sebagai kumpulan dari kepentingan pribadi dari beberapa individu. Dalam pandangan Smith, kepentingan publik yang lepas dari kepentingan pribadi ini adalah kepentingan yang terkait dengan besaran dan pertumbuhan dari produk nasional. Jelas bahwa produk dari sebuah bisnis pribadi yang berukuran besar dan terus bertumbuh akan menguntungkan individu-individu maupun negara. Namun produk nasional yang berukuran besar dan terus bertumbuh juga dapat menguntungkan individu maupun negara. Seandainya yang kita pertimbangkan adalah lebih dari sekedar besaran dari produk, maka pandangan bahwa kepentingan publik adalah identik dengan kepentingan pribadi menjadi kurang kuat. Namun, biarpun begitu, perbedaan ini tetap diterima dan tetap bisa diajukan argumen bahwa untuk definisi-definisi tertentu dari kepentingan publik, sebuah perekonomian pasar swasta adalah cara terbaik untuk mencapai kepentingan publik, biarpun secara tidak sengaja. Ini adalah argumen yang kami pikir sebagai argumen khas dari pendekatan klasik. Argumen klasik ini selanjutnya berkembang menjadi sebuah pendekatan baru yang memandang bahwa kepentingan publik adalah sama dengan jumlah atau agregat dari kepentingan publik. Namun sebaliknya, tidak menafsirkan pendekatan ekonomi politik klasik sebagai sama persis dengan pendekatan yang baru ini. Karena itu akan membuat pandangan kita menjadi lepas dari sebuah tegangan yang ada dalam pendekatan klasik, namun tidak ada dalam pendekatan neoklasik modern. Ketegangan dalam pendekatan klasik ini terjadi karena ada keinginan dari pemikir-pemikir ekonomi politik klasik untuk tetap mempertahankan konsep kepentingan publik dalam artian lama, dan sekaligus menolak pandangan
bahwa perlu ada sebuah badan publik yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa urusan pribadi dari tiap-tiap orang bisa memberikan kontribusi bagi agenda publik. Nilai dan distribusi. Yang pertama, pembagian kerja dan pertukaran. Pembagian kerja memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertukaran. Jika pasar tidak ada yang menampung sebuah produk, maka tidak ada gunanya bagi seorang individu melakukan spesialisasi dalam kegiatan seperti yang dituntut oleh pembagian kerja. Posisi dari konsep pembagian kerja di dalam pemahaman dari pendekatan klasik mengenai pertukaran ini mirip posisi dari konsep maksimalisasi keuntungan dalam pendekatan neoklasik, yaitu keduanya sama-sama digunakan untuk menjelaskan mengapa individu mau ikut terlibat dalam lingkup sosial yang lebih besar. Teori tenaga kerja menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara pembagian himpunan tenaga kerja ke berbagai industri dengan pertukaran komoditas. Agar produksi secara keseluruhan bisa terjadi, maka total output yang dihasilkan dalam sebuah masyarakat harus memiliki bentuk dan jumlah yang cukup agar untuk selanjutnya bisa tersedia input untuk melakukan produksi berikutnya. Yang kedua, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dapat dipandang sebagai hasil dari pertarungan antara beberapa pihak bersaing untuk mendapatkan distribusi pendapatan dan bukan sesuatu yang terjadi secara pasti. Menurut asumsi besarnya surplus akan tergantung pada bagaimana teknologi yang digunakan karena teknologi dapat menentukan berapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja dan juga tergantung pada berapa besarnya kebutuhan subsistensi pekerja. Ketika kita mengalihkan fokus pada masalah pertarungan antar kelas-kelas sosial untuk mendapatkan distribusi pendapatan, maka dari ilmu ekonomi politik menjadi bergeser. Masalah politik sebagai hubungan antar kelas mau tidak mau akan mengarahkan pada teori Marxian yang merupakan salah satu pewaris dari ekonomi politik klasik. Sekian penjelasan dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.